Lintas Senin pagi Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi, pendengar dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Lintas ND pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pendengar, satu topik wawancara kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Kabupaten Nagekeo yang menjadi kabupaten terbaik di NTT dalam penurunan stunting ya. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Bupati Nagekeo, Dr. Johannes Don Bosco Do MKes melalui sambungan telepon. Pro 1 Kanal Inspirasi. Halo Pak Bupati, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa penyiarnya nih? Dengan Rizwan di studio Pak Bupati. Baik, selamat pagi Ridwan. Selamat pagi para pendengar radio Republik Indonesia. Iya. Pak Bupati, Provinsi Aceh untuk Kabupaten Nagekeo yang menjadi kabupaten terbaik ini di NTT dalam penurunan angka stunting begitu Pak Bupati ya. Iya. Ya. Ini Pak Bupati bisa disampaikan informasi terkait dengan keberhasilan Kabupaten Nagekeo ini menjadi kabupaten terbaik di NTT terkait dengan keberhasilannya dalam menurunkan angka stunting begitu Pak Bupati. Iya, kalau menjadi terbaik karena kalau angka kita memang angka 8, jadi satu digit ya. Ya. Jadi di bawah 10%. Jadi kita termasuk juga kabupaten-kabupaten yang diminta secara khusus oleh Bapak Gubernur supaya bisa menurunkan angka stunting. Ya, kebetulan kita kepala daerahnya dokter ya dikasih tantangan. Kamu harus lebih baik dari kabupaten lain gitu. Oke, dan Ini, terbukti berhasil begitu Pak Bupati ya? Iya, artinya kita memang ada 8 aksi konvergensi stunting ini. Jadi stunting ini memang masalah yang memang kita tidak sadari, ya. Tapi padahal ini bencana kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak ini siapkan generasi yang akan datang kita, terutama perhatian kita pada 1000 hari pertama kehidupan, ya. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak dalam kandungan sampai di luar kandungan. Jadi itu dihitung. Ya, dihitung benar. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini harus menjadi prioritas perhatian para pemimpin pada setiap level. Jadi Bapak Presiden sudah mengingatkan itu karena angka kita secara nasional kan tinggi sekali. Ya, di NTT juga kita tinggi. Jadi kalau kita disebut ini provinsi terkebelakang ya. Nomor 3 dari belakang untuk di atas Papua yang sudah mekar jadi 2. Nanti kalau mekar jadi 3 kita mungkin keempat dari belakang. Oke, baik. Pak Bupati, terkait dengan keberhasilan Kabupaten Nagekeo ini, kebijakan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo sejauh ini Pak Bupati? Ya, kita fokus yang pertama untuk menurunkan secara cepat ini yang disebut intervensi spesifik. Intervensi spesifik itu artinya kita melihat pada anak bayi yang memang mengalami stunting itu. Jadi nutrisi mereka kita perhatikan secara serius mulai dari mikro makronutriennya. Jadi ada nutrisi khusus yang memang dipersiapkan melalui pabrik ya. Jadi dikelola oleh pabrik yang ditunjuk oleh Depkes, oleh pemerintah pusat ya. Jadi ada nutrisi khusus dan penggunaan ini harus berdasarkan rekomendasi dokter spesialis anak. Jadi untuk intervensi spesifik ini kita bekerja sama sampai dengan dokter spesialis anak yang bertugas di rumah sakit. Ketika itu di lapangan ada masalah yang spesifik juga. Jadi masalah yang tidak bisa ditangani oleh dokter umum yang ada di puskesmas. Jadi ada masalah-masalah khusus. Jadi intervensi spesifik itu. Jadi kita berikan nutrisi kepada mereka. Lalu yang kedua metodenya. Selama ini kalau kita memberikan paket dan mempercayakan kepada ibu, keluarga memberikan itu, ini makanan yang di luar itu biasanya makan rame-rame. Kakaknya juga ikut makan. Yeah. Lebih repot lagi kalau yang sudah tua juga ikut makan. Ya.
Akhirnya yang ditargetkan tidak kebagian begitu Pak Bupati ya? Atau benar. jatahnya Jadi berkurang kita ya? Di beberapa daerah itu atas inisiatif ini satuan tugas ini mengkomunikasikan betul bersama camat dan lurah dan desa, menggerakkan betul kader-kader kesehatan kita, ibu-ibu di Dasa Wisma, untuk secara sukarela, secara bergilir masak, menyediakan pangan itu, makanan bernutrisi tinggi ini untuk tadi anak-anak stunting itu. Jadi saya kasih contoh saja di Kelurahan Danga di ibu kota nih. Di ibu kota ini mereka memulai dengan memberikan nutrisi ini masakan khusus buat anak-anak ini selama 6 minggu. Dan itu dalam 2 minggu pertama sudah langsung kelihatan. Anak-anak sudah langsung glowing gitu loh, langsung cerah. Jadi terlihat perubahannya ya Pak Bupati ya? Terlihat sekali. Jadi itu namanya intervensi spesifik. Yang kedua, intervensi sensitif. Nah itu bagaimana melihat ini sanitasinya, kebersihannya, ya. Jadi ketersediaan air, pakaian buat anak itu ada ganti atau tidak, tempat tidurnya, sanitasi di rumahnya, kemudian ketersediaan pangan. Nah kita menggerakkan kembali gerakan Kintal atau kawasan pangan lestari. Jadi sekitar rumah itu dioptimalkan. Selama kita ada air untuk mandi, pasti bisa ada air yang untuk kita siram tanaman dan kita beri ternak. Minimal itu unggas. Dan ini menjadi sumber gizi buat keluarga. Nah ini kita minta, kita melibatkan seluruh sektor untuk bergerak. Pertanian, peternakan, perikanan. Ya, kita di daerah-daerah yang airnya cukup, kita gerakan juga dengan kolam kecil. Sekarang kalau kita lihat di YouTube aja, orang dengan ember aja bisa piara lele, gitu. Begitu, baik. Pak. Jadi ini berbagai langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo begitu ya dalam upaya menurunkan angka stunting dan terbukti terjadi penurunan angka stunting dan menjadi kabupaten terbaik begitu di NTT. Nah, Pak Bupati, selain pemerintah Kabupaten Nagekeo sendiri nih, peran serta masyarakat ini sejauh ini seperti apa di Nagekeo dalam mendukung upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Nagekeo, Pak Bupati? Iya, jadi sejauh ini baik pendekatan tadi yang spesifik dan sensitif ini, masyarakat sudah mulai sadar tentang itu. Jadi partisipasi masyarakat sudah ada. Tinggal sekarang ini kan seperti kita core ya, irama ini kan harus dijaga oleh dirigen. Nah dirigen itu pemimpin pada setiap level. Mulai dari level rumah tangga, kepala rumah tangganya, dasa wismanya, RT, dusun, desa, kelurahan, camat, bupati. Begitu. Dan untuk menjaga agar iramanya tetap stabil, tetap seirama begitu, apa formula yang dilakukan oleh Pak Bupati? Yang paling jelas itu kontak langsung. Kontak langsung ya? Kontak langsung, datang, terlibat, mengunjungi mereka, berbicara dengan mereka, jabat tangan punggungnya, ya, supaya mereka semangat. Memberitahu bahwa setelah kita tua, ini pesannya, setelah kita tua kita bertemu dengan teman di TK, SD, SMP, SMA, bahkan kalau yang sempat kuliah, yang ditanyakan teman itu pasti anaknya di mana. Kalau kita sudah tua sekali, maka cucu sudah berapa di mana. Tidak pernah tanya rumah berapa buah, kendaraan berapa buah, ya, tanah berapa luas, tidak. Baik. Pak Bupati. Betul loh. Nah, setelah menjadi kabupaten terbaik di NTT ini dalam penurunan angka stunting, nah langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan Kabupaten Nagekeo untuk terus menjaga prestasi ini, kemudian kembali menekan angka stunting untuk semakin lebih baik lagi, seperti apa Pak Bupati? Iya, selain tadi yang kita sudah sampaikan, tetap konsisten pendekatan atau intervensi spesifik dan sensitif, tapi juga hal lain itu adalah perhatian khusus pada remaja putri. Jadi pada remaja putri putri ke depan ini kami bergerak lebih ke hulu, memang tidak ada dalam program nasional ya. Kami bergerak lebih ke hulu, memanfaatkan program nasional lain yang selama ini didesain tidak menyasar pada ini. Jadi kayak UKS ya, upaya kesehatan sekolah, itu mulai dari SD itu
Sekarang anak-anak SD kita kelas 5 kelas 6 putri kan ada yang sudah dapat menstruasi, haid. Nah, kepada mereka itu guru kelasnya, guru penanggung jawab UKS-nya wajib bekerja sama lapor ke bidan di Polindes atau Pustu, sehingga setiap bulan mereka diperiksa HB-nya. Sama seperti pemeriksaan ibu hamil itu. Nah, status gizi mereka, terutama yang bisa diukur dari indikator hemoglobin atau HB. Nah, ini kita lakukan intervensi. Dari puskesmas bisa bagi dia tablet besi, kemudian kepada orang tuanya kita minta perhatian untuk nutrisinya, begitu. Pola makan anak itu diperhatikan supaya HB-nya naik. Ini sudah mulai dilakukan Pak Bupati sejauh ini? Sudah mulai kami. Iya. Dan memang ini sudah terbukti begitu ya, berhasil juga ya strategi seperti ini. Dan ini bisa menjadi inspirasi untuk kabupaten-kabupaten lain ini Pak Bupati ya. Iya. Dan memang sebaiknya begitu karena kita punya. Kita punya semua toolsnya itu. Jadi karena bupatinya dokter, ini jadi langkah-langkahnya juga ini kreatif begitu ya dalam upaya menurunkan angka stunting ini Pak Bupati ya. Ya begitulah kita gunakan seluruh kemampuan. Iya baik. Pak Bupati terakhir Pak Bupati himbauannya untuk masyarakat Kabupaten Nagekio dalam upaya bersama-sama menurunkan angka stunting ini Pak Bupati. Ya, yang pertama itu terima kasih kepada semua pihak ya, mulai dari ibu rumah tangga yang dengan sukarela keluar dari rasa malunya, bisa diajak oleh para kader kesehatan. Jadi terima kasih juga kepada kader kesehatan, ibu-ibu Dasawisma yang turut menggerakkan temannya untuk berani datang ke tempat pelayanan, ke tempat di mana mereka bisa masak bersama, makan bersama, sharing, ya, berbagi pengalaman dan rasa, ya. Terima kasih kepada mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang terdepan. Kemudian terima kasih kepada para lurah, kepala desa yang memberikan perhatian pada upaya-upaya penurunan stunting ini, terutama kepada intervensi yang sensitif. Jadi bagaimana memastikan keluarga-keluarga muda itu punya sumber nutrisi di sekitarnya, jadi memanfaatkan pekarangan dengan optimal. Ada yang menulis dengan kolam, kandang, kintal, ya kebun, ya itu dimanfaatkan secara maksimal. Ya. Terima kasih juga kepada dinas-dinas teknis yang sudah keluar dari cara berpikir dengan desain program proyek yang business as usual, jadi memperhatikan kelompok-kelompok rentan ini. Baik, Pak Bupati, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini Pak Bupati. Selamat sekali lagi untuk Kabupaten Nagekio dan semoga kedepannya ini semakin sukses begitu ya untuk terus menurunkan angka stunting begitu di Kabupaten Nagekio dan tetap menjadi yang terbaik. Iya, terima kasih RRI ND. Terima kasih juga kepada para pendengar dan pemirsa RRI ND dimanapun berada. Baik, terima kasih. RRI Jaya di Udara. Terima kasih, selamat pagi Pak Bupati. Selamat pagi. Pendengar baru saja bersama kami Johannes Don Bosco, Bupati Nagekio yang sudah menyampaikan tadi ya terkait dengan keberhasilan Kabupaten Nagekio menurunkan angka stunting. Jadi ada sejumlah strategi, sejumlah kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Nagekio dalam upaya menurunkan angka stunting. Ya, selain pemerintah Kabupaten Nagekio, masyarakat juga turut serta berpartisipasi dalam upaya menekan angka stunting ya di Kabupaten Nagekio. Dan ada salah satu hal tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati Nagekio, salah satu inovasi yang dilakukan yaitu terhadap kaum perempuan ya, terutama mulai dari anak-anak SD ya yang sudah mengalami masa menstruasi. Ini tadi disampaikan oleh Pak Bupati Nagekio. Ini mulai diperhatikan terkait dengan gizinya, hemoglobinnya ya, dan ini menjadi salah satu langkah yang sudah dilakukan di Kabupaten Nagekio dan terbukti sukses begitu ya dalam upaya menurunkan angka stunting. Dan ini bisa menjadi inspirasi
untuk ke daerah-daerah lainnya dalam upaya menurunkan angka stunting begitu ya di daerahnya masing-masing. Pendengar, sesi wawancara bersama Bupati Naikia menjadi sesi wawancara terakhir kita di Lintas ND Pagi untuk edisi hari ini. Setelah ini pukul 9, dialog interaktif akan hadir ke ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi.